Om Swastiastu, perkenalkan saya Kade Berliana Nanda Santika dengan 3 digit NIM terakhir 084 selaku moderator dari video presentasi student project kali ini yang berjudul Gangguan Penyesuaian atau Adjustment Disorder. Di sini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Anak Agung Ngurah-Handika Darmanegara SPKJ selaku evaluator dan Dr. Agung Nova Mahendra M. Science selaku fasilitator dalam bimbingan dan juga kritiknya terhadap student project kali ini. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan student project ini, dan kami berharap student project ini dapat memberikan manfaat dan juga pengetahuan baru bagi pembaca. Sebelum mulai presentasi, ada baiknya saya memperkenalkan anggota dari SGDB 6, yaitu nama-nama yang tertera dalam slide berikut. Perkenalkan, saya Jessica Vieni Natania dengan 3 digit NIM terakhir 156. Kesehatan mental berperan penting dalam menunjang produktivitas, kualitas hubungan sosial, dan ketahanan menghadapi ketekanan hidup. Sehingga upaya pemeliharaannya perlu dilakukan secara holistik melalui pola hidup sehat, dukungan sosial, dan intervensi dini. Adjustment disorder menempati posisi signifikan sebagai gangguan mental yang sering dijumpai, muncul akibat stresor kehidupan seperti masalah keuangan, pekerjaan, atau hubungan interpersonal. Data penelitian menunjukkan variasi prevalensi yang cukup besar, pada populasi umum sekitar kurang dari 1-2%, tetapi jauh lebih tinggi di layanan klinis, mencapai 12% di Amerika Utara, Kanada, dan Australia, 18% di Rumah Sakit Umum Irlandia, serta hingga 30% pada layanan konsultasi psikiatri. Di Indonesia, studi mahasiswa kedokteran menunjukkan mayoritas memiliki kemampuan penyesuaian diri yang baik, meski sebagian tetap mengalami kecemasan. Sementara di Singapura, adjustment disorder dan stres berat menjadi salah satu diagnosis psikiatri tersering, mencakup 18% kunjungan gawat darurat psikiatri. Perbedaan prevalensi global ini dipengaruhi oleh metode diagnosis, karakteristik populasi, dan sistem pelaporan tiap negara. Perkenalkan, nama saya Margaret Claudia Susanto dengan 3 digit NIM terakhir 132. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dan juga tujuan penulisan dari student project ini. Yang pertama adalah rumusan masalah, yaitu apa yang dimaksud dengan gangguan penyesuaian atau adjustment disorder menurut kriteria diagnosis yang berlaku. Yang kedua, bagaimana epidemiologi, faktor risiko, dan klasifikasi adjustment disorder. Yang ketiga, apa saja dampak yang ditimbulkan adjustment disorder terhadap fungsi sosial, akademik, pekerjaan, serta kualitas hidup. Dan yang terakhir, bagaimana upaya pencegahan dan penata laksanaan dari adjustment disorder. Kemudian yang kedua adalah tujuan penulisan, di mana di sini tujuan dari penulisannya adalah menjelaskan definisi dan klasifikasi adjustment disorder berdasarkan kriteria diagnosis terkini, kemudian menguraikan epidemiologi serta faktor risiko yang berperan dalam terjadinya adjustment disorder, kemudian mendeskripsikan dampak adjustment disorder terhadap berbagai aspek kehidupan individu, dan yang terakhir membahas strategi pencegahan dan menata laksanaan dari adjustment disorder. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Usantawa Kaleo dengan 3 digit NIM terakhir 660. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari adjustment disorder. Adjustment disorder atau AD adalah gangguan yang muncul ketika seorang mengalami kesulitan signifikan dalam menjalani fungsi sehari-hari akibat suatu stresor. Menurut DSM-5-TR dan ICD-11, diagnosis ini harus memiliki hubungan yang jelas antara gejala dan stresor yang dialami. Hal ini dapat membedakan adjustment disorder dari gangguan psikologis yang tidak selalu berhubungan dengan peristiwa tertentu. Saat ini, adjustment disorder sudah masuk dalam kelompok gangguan terkait stres bersama dengan acute stress disorder dan PTSD. Sebelumnya, adjustment disorder hanya dianggap diagnosis mandiri dengan batasan yang kabur. Perubahan ini penting karena memberikan definisi yang lebih konsisten, memudahkan diagnosis yang lebih akurat, dan membuka peluang intervensi berbasis bukti. Dengan klasifikasi yang lebih jelas, adjustment disorder kini dipandang sebagai gangguan klinis yang serius, dengan implikasi nyata pada kesehatan mental. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk memahami mekanisme, faktor risiko, dan strategi penanganan yang paling efektif. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Nilo Hadinila Chandra Dewi dengan 3 digit terakhir 012 akan melanjutkan mengenai epidemiologi adjustment disorder, di mana adjustment disorder tersebut merupakan gangguan mental yang muncul sebagai respon terhadap stresor jelas, dengan gejala emosional serta perilaku yang tidak profesional. Nah, dari sudut pandang epidemiologi, prevalensi adjustment disorder tersebut bervariasi tergantung pada populasi yang diteliti serta metode diagnosis yang digunakan. Adapun prevalensinya, di mana pada populasi umum bersekitaran 1-2%, pada populasi klinis hingga 20
30%, serta pada pasien dengan penyakit kronis atau terminal, yaitu seperti kanker ataupun kardiovaskuler, itu bersekitaran di atas 30%. Nah, selanjutnya mengenai dari variasi berdasarkan jenis kelamin dan usia, di mana adjustment disorder tersebut lebih sering terjadi pada perempuan. Hal ini disebabkan oleh faktor sosial budaya yang mempengaruhinya. Nah, selain itu juga adjustment disorder tersebut terjadi di semua usia, namun tertinggi pada dewasa muda, yaitu fase transisi kehidupan. Selanjutnya mengenai dari faktor risiko utama, di mana dari stresor eksternal tersebut terjadi karena perceraian, kehilangan pekerjaan, pindah rumah, serta kematian orang terdekat. Nah, selain itu mengenai dari faktor internal, itu terjadi karena keterbatasan coping, rendah dukungan sosial, serta riwayat gangguan mental. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai dari klasifikasi adjustment disorder, di mana adjustment disorder tersebut merupakan respon terhadap stresor yang dapat diidentifikasi dengan berbagai subtipe berdasarkan gejala dominannya. Di mana berdasarkan DSM-5 TR tahun 2022, itu mengklasifikasikan adjustment disorder menjadi gejala depresif, gejala kecemasan, gabungan depresif serta kecemasan, perilaku menyimpang, kombinasi emosional serta perilaku, dan bentuk tidak terspesifik. Nah, selanjutnya mengenai dari ICD-10 serta PPDGJ 3 itu melompokkan adjustment disorder sebagai gangguan akibat stres berat dengan berbagai bentuk reaksi depresif, kecemasan, serta perilaku. Nah, selanjutnya mengenai ICD-11 tahun 2019 itu menyederhanakan diagnosis dengan dua ciri utama, yaitu yang pertama ada preokupasi berlebihan terhadap stresor, yaitu seperti khawatir serta rumination. Selanjutnya mengenai dari kegagalan adaptasi itu seperti ada penurunan fungsi sosial, pekerjaan, serta pendidikan, di mana tujuan klasifikasi ini untuk diagnosis tepat serta perencanaan intervensi yang sesuai. Sekian, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kayla Kamila Putri dengan 3 digit NIM terakhir 108. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko dari adjustment disorder. Yang pertama itu adalah faktor individu dan biologis, di mana dipengaruhi oleh neurotisme tinggi yang ditingkatkan karena kerentanan stres. Kemudian, coping maladaptif yang menghambat regulasi dari emosi. Kemudian, riwayat gangguan mental, kemudian dapat menaikkan risiko maladaptasi. Dan disfungsi neurotransmitter atau serotonin sebagai kerentanan biologis. Kemudian, disregulasi dari hormon HPA mempengaruhi dari respon kortisol. Dan yang terakhir itu adalah stres oksidatif menandakan ketidakmampuan adanya adaptasi. Perkenalkan, saya Emily Sabila Rosyad dengan 3 digit NIM terakhir 215. Di sini saya izin untuk melanjutkan dari faktor risiko adjustment disorder. Pada faktor psikososial biasanya terjadi karena konflik keluarga, perceraian, kehilangan, dan juga perundungan. Dan pada anak dan remaja biasanya akibat tekanan akademik dan masalah teman. Kemudian, menurut penelitian terbaru di Eropa menegaskan bahwa karakteristik demografis seperti perempuan, usia yang lebih lanjut, dan juga pendidikan tinggi cenderung lebih rentan mengalami AD atau adjustment disorder saat menghadapi stresor kehidupan yang signifikan. Oleh karena itu, faktor psikososial ini tidak hanya akan mempengaruhi cara seseorang untuk merespons stresor, tapi juga memperkuat dampak negatifnya terhadap kesehatan mental secara keseluruhan. Selanjutnya pada faktor lingkungan, biasanya pada anak dan remaja, perubahan lingkungan seperti pindah sekolah, rumah, dan bencana alam itu berperan besar pada gangguan penyesuaian ini. Sedangkan pada populasi dewasa, lingkungan kerja sering menjadi sumber stresor yang signifikan seperti adanya nanti stres kerja, ketidakamanan kerja, dan juga konflik pekerjaan. Belum lagi teknologi yang berkembang cepat hingga adanya tuntutan kerja menambah tekanan. Oleh karena itu, faktor lingkungan baik di sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat di sekitar individu sangat mempengaruhi kerentanan suatu individu terhadap gangguan penyesuaian ini. Terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, mohon izin dokter, sebenarnya perkenalkan nama saya Imadi Suradipayana dengan 3 digit NIM terakhir 024. Saya izin untuk lanjut ke presentasi, di mana adjustment disorder atau gangguan penyesuaian itu dapat memberikan dampak pada beberapa hal, seperti pada fungsi sosial, fungsi akademik, pekerjaan, dan juga berisiko untuk menimbulkan gangguan-gangguan yang lainnya. Yang pertama itu fungsi sosial, di mana gangguan penyesuaian itu dapat berdampak pada fungsi sosial seseorang di mana individu dengan kondisi ini seringkali mengalami kesulitan dalam berinteraksi, menarik diri dari lingkungan, bahkan mengalami konflik dalam hubungan interpersonal.
Akibatnya, mereka cenderung terisolasi dan kehilangan dukungan sosial yang justru sangat dibutuhkan untuk pulih dari stresor awal. Kemudian yang kedua, yaitu fungsi akademik, di mana dalam konteks akademik, adjustment disorder itu dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, kesulitan untuk menyelesaikan tugas, dan juga menurunnya kemampuan untuk bekerja sama. Nah, mahasiswa yang mengalami ini lebih rentan gagal secara akademik, bahkan hingga putus kuliah pada beberapa kasus. Nah, tekanan akademik yang tinggi ditambah juga dengan gejala seperti kecemasan, depresi, dan juga gangguan tidur semakin memperburuk performa serta menurunkan kesejahteraan secara keseluruhan dari sisi akademik. Baik, kemudian yaitu dalam hal fungsi pekerjaan, di mana gangguan ini juga mempengaruhi dalam hal dunia kerja, yakni gejala-gejala seperti kurangnya konsentrasi, tekanan emosional, serta kesulitan beradaptasi di lingkungan kerja, itu dapat menurunkan performa dan produktivitasnya. Nah, pekerja dengan adjustment disorder, itu dia cenderung sering mengalami atau mengambil cuti sakit, dan juga burnout, bahkan terlibat konflik dengan rekan kerjanya sendiri. Sehingga dalam jangka panjang itu bisa menghambat perkembangan profesional dan mengurangi kualitas hidup secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir yaitu risiko dengan gangguan lain, di mana penelitian menunjukkan bahwa sekitar separuh individu dengan riwayat adjustment disorder atau gangguan penyesuaian itu nantinya berkembang menjadi gangguan kejiwaan lain, di mana yang paling sering itu adalah depresi dan kecemasan. Nah, secara genetik, adjustment disorder ini juga memiliki hubungan erat dengan gangguan mood dan kecemasan, dan dalam hal lain, yaitu risiko bunuh diri maupun perilaku menyakiti diri sendiri juga menjadi lebih tinggi. Nah, sehingga dalam hal ini screening dan intervensi diri itu menjadi sangat penting meski bukti mengenai kaitannya dengan penyalahgunaan zat itu belum konsisten ditemukan, namun kewaspadaan tetap sangat diperlukan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik dokter, perkenalkan saya Nimadi Kenanga Prayasita dengan 3 digit terakhir NIM saya 184. Di sini saya akan menjelaskan dampak adjustment disorder jika berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Jadi secara keseluruhan, adjustment disorder ini dapat memengaruhi kesejahteraan penderitanya. Jika berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, AD ini dapat membuat seseorang mengalami disfungsi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti contohnya disfungsi dalam lingkungan sosial, lingkungan akademik, serta menurunnya kondisi kesehatan fisik dan mental. Jadi, seseorang dengan gangguan penyesuaian ini juga memiliki potensi yang lebih tinggi mengalami masalah kesehatan, baik secara fisik maupun secara mental dibandingkan dengan penderita masalah kesehatan yang lain jika AD ini tidak ditangani. Oleh karena itu, penderitanya akan dapat mengalami penurunan kemampuan dalam menyesuaikan dan menjalani tanggung jawab sehari-hari. Hal tersebut tentu akan menumbuhkan perasaan putus asa yang berkelanjutan akibat dari perasaan bergantung pada orang lain, sehingga penderita dari adjustment disorder ini dalam jangka waktu panjang tidak dapat menikmati hidup seperti sebelumnya. Sekian dokter, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Ibu Tutiama Pradana dengan 3 digit NIM terakhir 258. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan terapi pencegahan dari adjustment disorder. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa adjustment disorder adalah sebuah respon umum terhadap stresor di mana ia dapat berkembang menjadi gangguan yang serius. Oleh karena itu, kita butuh strategi pencegahan yang komprehensif dan tentunya mencakup fase sebelum, selama, dan juga setelah gangguan itu terjadi. Solusinya adalah pada 3 model tingkat pencegahan, yakni model primer, sekunder, dan juga tersier yang saling bersinergi, di mana primer untuk promosi dan juga cegah onset, lalu sekunder untuk deteksi dini, dan tersier untuk mencegah kekambuhan, di mana ketiganya adalah satu kesatuan yang berkelanjutan sehingga akan mendukung keberhasilan tingkat pertama, mendukung keberhasilan tingkat selanjutnya yang akan bersinergi seperti pada gambar. Di sini, ujung tombak dari semua tingkat pencegahan ini adalah kader kesehatan yang terlatih, di mana mereka adalah multiplier effect yang cost efektif, berperan sebagai agen promosi, screener awal, dan juga pendukung pemantauan di komunitas, sehingga manfaatnya adalah dapat meningkatkan cakupan layanan dan sesuai dengan konteks budaya lokal.
Khusus di tingkat tersier, kita perlu dua pendukung, yakni yang pertama adalah teknologi seperti aplikasi mobile untuk empowerment pasien, dan yang kedua adalah keluarga sebagai sistem pendukung utama untuk menciptakan lingkungan yang terapeutik. Pada akhirnya, kami mendapatkan sebuah kesimpulan di mana pencegahan ED yang paling efektif adalah dengan strategi yang saling terintegrasi. Untuk itu, kita perlu yang pertama investigasi pada pelatihan kader, yang kedua integrasi teknologi digital, dan yang ketiga keterlibatan aktif dari keluarga. Dengan sinergi ketiga tingkat pencegahan dan semua pemangku kepentingan, kita dapat membangun jaringan pengaman kesehatan mental yang komprehensif dan juga tentunya berkelanjutan. Perkenalkan, saya Niputu Pandini Artari dengan 3 digit NIM terakhir 036. Saya mohon izin melanjutkan dokter. Jadi di sini ada penata laksanaan umum dari gangguan penyesuaian atau adjustment disorder yang tidak dapat dilepaskan dari pendekatan multimodal yang menempatkan pasien dalam konteks biopsikososial. Yang dimana yang pertama yang paling perlu dilakukan adalah psikoterapi sebagai pilar utama. Karena psikoterapi menempati posisi sentral, berfungsi tidak hanya untuk meredakan gejala, tapi juga memperkuat mekanisme coping adaptif. Cognitive Behavioral Therapy atau CBT terbukti efektif dalam membantu pasien mengidentifikasi dan mengubah pola pikir maladaptif yang memperburuk respon terhadap stresor. Selain dari psikoterapi juga terdapat farmakoterapi sebagai pendukungnya, yang dimana penggunaan SSRI atau SNRI sering direkomendasikan untuk gejala depresif. Ada juga benzodiazepin yang dapat digunakan dalam jangka pendek untuk insomnia atau kecemasan parah jika diperlukan pada pasien. Selanjutnya yang paling penting adalah dukungan sosial dan pemberdayaan komunitas, yang dimana sejalan dengan modal pencegahan, dukungan sosial memainkan peran yang berbeda yang tingkatan dalam penata laksanaannya. Edukasi terhadap keluarga, meningkatkan pemahaman tentang kondisi pasien hingga dapat memberikan lingkungan yang suportif. Lalu adanya kombinasi terapi, yang dimana adanya pendekatan kombinasi psikoterapi dan farmakoterapi, serta juga adanya dukungan sosial seringkali menghasilkan hasil yang maksimal, yang dimana psikoterapi memberikan fondasi, farmakoterapi meredakan gejala yang cukup berat pada pasien, sementara dukungan sosial itu dapat menjaga keberlanjutan fungsi sosial pasien. Sebelumnya, perkenalkan, saya Niputu Stevi Melanie Kurnia Karyana dengan 3 digit NIM terakhir 243. Di sini saya akan melanjutkan ke bagian kesimpulan. Adjustment disorder merupakan gangguan mental terkait stres yang ditandai dengan kesulitan beradaptasi terhadap stresor dengan prevalensi tinggi pada populasi klinis. Faktor risikonya mencakup aspek biologis, psikologis, psikososial, dan lingkungan. Gangguan ini berdampak pada fungsi sosial, akademik, pekerjaan, serta meningkatkan risiko berkembang menjadi depresi, kecemasan, atau perilaku bunuh diri. Pencegahan dan penata laksanaannya membutuhkan pendekatan multimodal melalui edukasi, deteksi dini, psikoterapi sebagai pilar utama, farmakoterapi bila diperlukan, serta dukungan sosial dan komunitas. Pendekatan terpadu ini terbukti efektif dalam menurunkan gejala, mencegah relapse, dan meningkatkan kualitas hidup penderita. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dari video presentasi student project kali ini. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, dan kami berterima kasih sebesar-besarnya atas kritik dan saran yang telah diberikan. Om Santi 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 Om.